Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Rama Fadilah dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan 4 dari 8 indikator mengenai ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, serta kesempatan kerja, tentu kita harus tahu apa itu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, baik itu sebelum masa kerja, saat masa kerja, dan setelah masa kerja. Ketenagakerjaan ini berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik itu sebelum masa kerja, saat masa kerja, dan setelah masa kerjanya. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, tenaga kerja ialah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Jadi, di luar rentang usia tersebut bukan tenaga kerja. Tetapi, berdasarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan bahwa tenaga kerja ialah semua orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik itu yang sudah bekerja, sedang bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Rentang usia angkatan kerja yaitu minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Ada 3 golongan yang dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Di antaranya pertama, yaitu anak yang masih sekolah, kedua, orang yang mengurus rumah tangga, dan ketiga, orang cacat, jompo, dan sudah pensiun. 3 golongan di atas disebut sebagai angkatan kerja potensial, karena sewaktu-waktu mereka akan menawarkan jasanya untuk bekerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh angkatan kerja sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, serta bakat masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, pertama yaitu pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Kedua, usia tenaga kerja. Ketiga, lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kesempatan kerja permanen, yaitu seseorang bekerja dalam waktu yang relatif lama hingga pensiun. Dan yang kedua, yaitu kesempatan kerja temporer, yaitu seseorang yang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, lalu menganggur untuk mencari pekerjaan baru. Pemerintah Indonesia tentu telah memberikan solusi serta upaya untuk meningkatkan serta memperluas kesempatan kerja. Dan antaranya yang pertama yaitu memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, melakukan atau melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, kuliah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dalam segala bidang. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya melalui sekolah formal maupun informal. Contohnya seperti dokter, pilot, guru, insinyur, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mendapatkan kemampuannya melalui pengalaman kerjanya. Contohnya seperti supir, pelukis, tukang masak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya, pengangkut sampah, kuli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan sifat. Yang pertama, yaitu tenaga kerja fisik atau jasmani. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang lebih menggunakan fisiknya dalam bekerja. Contohnya seperti buruh bangunan, supir angkutan umum, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu tenaga kerja rohani atau non-fisik. Tenaga kerja ini lebih mengandalkan gagasan, ide, pemikirannya dalam bekerja. Contohnya seperti manajer, direktur, insinyur, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok perusahaan.
Yang pertama yaitu tenaga kerja bagian produksi, memiliki tugas pokok yaitu memproduksi barang dan jasa. Kegiatannya meliputi perencanaan, pengolahan, koordinasi, serta kontrol kualitas hasil produksinya. Yang kedua yaitu tenaga kerja bagian pemasaran, memiliki tugas pokok yaitu untuk mempromosikan serta mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu bagian administrasi atau bagian umum, yang memiliki tugas pokok yaitu untuk mengelola personalia atau untuk mengurus berkas perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, dan menjaga serta merawat aset perusahaan. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja ini langsung berhubungan dengan produk, atau tenaga kerja ini adalah salah satu tenaga kerja yang ikut serta dalam membuat produk. Contohnya seperti pekerja pabrik. Dan yang kedua, yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja ini tidak ikut serta dalam membuat produk, yaitu lebih seperti tenaga kerja yang mendistribusikan produk tersebut, seperti kurirnya atau distributor dan sebagainya. Oke, selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Di dalam suatu departemen terdapat penggolongan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Contohnya saja di dalam bidang atau di dalam departemen produksi, tenaga kerja dibedakan menjadi operator, mandor, dan penyedia. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Indonesia masih memiliki jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang timpang, sehingga pengangguran banyak di Indonesia. Selanjutnya yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, sehingga jumlah angkatan kerjanya banyak. Yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang hanya memutuskan untuk sekolah hanya tingkat SD atau SMP, yang mengakibatkan SDM di Indonesia rendah. Selanjutnya yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Di Indonesia, angkatan kerja lebih banyak berpusat pada kota-kota besar, terutama pada Pulau Jawa yang memiliki kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu perlindungan kesejahteraan dan tenaga kerja yang belum maksimal. Di Indonesia sendiri terdapat di beberapa daerah yang memiliki atau memberikan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan seseorang, atau masih adanya ketimpangan seperti adanya ketidakadilan di dalam suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyat dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang menghasilkan lulusan terbaik dan berkualitas. Yang kedua yaitu pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai Balai Latihan Kerja atau BLK atau lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga itu menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan ideal. Dan selanjutnya itu meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak memungut biaya. Selanjutnya pihak swasta atau perusahaan. Pihak swasta dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Di antaranya itu memberikan kesempatan magang kepada peserta didik. Ini adalah individu. Individu adalah pemegang kuasa penuh terhadap dirinya. Jika orang tersebut ingin meningkatkan kualitas dirinya dalam bekerja atau untuk ketenagakerjaan, ia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya akan suatu hal yang dikehendaki oleh perusahaan, seperti meningkatkan kemampuan komputer, berbahasa Inggris, atau kemampuan khusus yang menunjang pekerjaannya di bidang tertentu. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa wirausaha. Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Indonesia yaitu seperti pendidikan formal dengan memperbaiki kurikulum atau meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, kuliah, dan sebagainya.
pendidikan non-formal dengan mengadakan latihan kerja dan pemagangan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kemampuan, pengelolaan dan penghargaan prestasi kerja, dan pendayagunaan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia.